Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufalid dari Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tugas yang sudah dilaksanakan oleh kakak tingkat saya yang berjudul Praktikum Generator DC-SAN. Nah, sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu job sheet-nya. Nah, berikut adalah job sheet-nya. Yang pertama ada tujuan praktikum. Yang pertama, agar mahasiswa dapat terampil dalam melakukan uji coba generator arus searah SAN. Untuk yang kedua, agar mahasiswa dapat memahami karakteristik generator arus searah SAN berbeban. Nah, berikut ini adalah dasar teorinya. Ini ada gambar generator DC SAN. Oke, kita scroll ke bawah. Ini adalah juga masih dasar teorinya. Oke. Nah, ini adalah gambar rangkaian dari generator DC SAN. Nah, untuk alat dan bahan, yang pertama ada generator DC SAN itu sendiri, yang kedua ada motor penggerak, yang ketiga ada multimeter, yang keempat ada miliampermeter, yang kelima ada voltmeter, yang keenam ada beban rheostat, yang ketujuh ada kawat penghubung, dan yang terakhir adalah sumber tegangan yang dapat diatur atau regulator. Nah, selanjutnya ada keselamatan kerja. Guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan mendekati skala penuh. Untuk yang kedua, guna keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi minimum. Untuk yang terakhir, periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Oke, selanjutnya, nah ini ada langkah-langkah kerja ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Untuk yang ketiga, rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian. Yang keempat, jalankan motor penggerak dan atur putaran pada putaran nominal atau N sama dengan konstan. Untuk yang kelima, ukur arus dan tegangan beban. Kemudian naikkan tahanan beban secara bertahap dan lakukan untuk 10 kali pengukuran. Untuk yang keenam, turunkan kembali beban, kemudian hentikan motor penggerak. Untuk yang ketujuh, bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. Untuk yang kedelapan, buat grafik fungsi untuk VL sama dengan F atau IL dengan RSH dan N sama dengan konstan. Nah, berikut ini adalah data-data pengukurannya. Dan ini pertanyaan yang belum terjawab, karena akan terjawab nanti. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya. Nah, berikut ini ada videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya ada percobaan generator DC SAN. Ada tujuan praktikumnya sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kabel penghubung, alat dan bahannya. Yang kedua ada takometer untuk mengukur RPM. Ada multimeter, ada kabel penjepit. Ada rheostat juga. Ada power supply DC. Ada motor dan generator DC itu sendiri. Langkah kerjanya, bagian motor DC. Nah, untuk bagian motor DC, hubungkan output power supply ke
armatur, dan seri. Oke, lanjut lagi. Lalu hubungkan R-SAN dengan R-seri. Nah, begini generator kondisinya. Hubungkan secara paralel antara R-SAN dengan R-armatur. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu hubungkan keluaran dari armatur tadi menuju restart atau beban. Nah, setelah itu hubungkan seri dengan restart lainnya. Nah, setelah itu hubungkan beban ke prob merah ampere meter. Nah, hubungkan prob hitam ke ampere meter ke R armatur. Nah, untuk voltmeternya hubungkan ke R-SAN dan R armatur. Lakukan pengecekan ulang pada rangkaian agar semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu atur power supply hingga motor berputar sesuai RPM yang sudah diinginkan atau ditentukan. Catat RPM-nya menggunakan takometer. Lakukan 10 kali perpindahan variabel resistor. Setelah itu, catat hasil pengukurannya. Nah, berikut adalah hasil pengukurannya. Sudah tercantum. Oke. Nah, ini sudah kita lihat sama-sama videonya. Nah, mungkin ini bisa untuk chipsetnya. Nah, ini yang tadi sudah saya lihatkan, tapi ini untuk laporannya. Ini adalah laporannya. Oke. Nah, ini adalah laporannya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, tadi sempat kelewat. Nah, ini untuk pertanyaannya yang belum terjawab. Nah, ini untuk hasil pengukurannya ya.
yang tadi sudah dilaksanakan adalah berikut pengukurannya. Nah, ini nih untuk pertanyaan apa akibatnya jika motor penggerak mohon maaf tadi agak kurang jelas ya. Kita lihat lagi. Nah, apa akibatnya jika motor penggerak kita balik putarannya? Nah, sini sudah terjawab. Akan terjadi pengereman dinamis yang menyebabkan motor cepat berhenti. Motor dapat dibalik dengan menurunkan tegangan terminal ke 0 dan membalikkan arus medan generator. Jika tegangan dinaikkan dengan polaritas berlawanan, maka motor akan bertambah cepat dan dengan arah yang berlawanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk grafiknya ya, bisa terlihat di sini. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, ini adalah kesimpulan dari percobaan video yang sudah kakak tingkat saya laksanakan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah dengan melakukan praktikum dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan yang masuk mempengaruhi kecepatan putaran motor dan nilai rail start mempengaruhi tegangan yang dihasilkan dari hasil praktikum yang telah dilakukan, bahwa pada percobaan generator DC-SAN nilai arus beban akan berbanding terbalik dengan tegangan pada beban. Semakin besar arus yang diberikan, maka tegangan akan semakin kecil. Nah, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.